Kalau Sudah Ustadz, siap. oke, kita mulai dari surat An-Nisa ayat 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Baik, jadi di sini Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada poin dua hal yang mau saya bahas. Jadi satu, bahwa memang dari dulu pun Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, ya. Terus yang kedua, tujuannya apa? Semua tentu tujuannya hanya menuju Allah, yaitu apa? Yaitu bertakwa kepada Allah, sehingga yang namanya nanti pasangan suami istri itu harus mengerti apa tugas suami, apa tugas istri. Itu bagi yang sudah menikah ya. Nah sekarang Ustadz, gimana kalau belum yang menikah? Kenyataannya juga kita sudah ikhtiar, tapi kok belum muncul-muncul hilalnya, kan begitu ya Bazar ya? Iya, Tat, betul. Bazarnya jangan gitu aja. Oke, jadi ini tuh salahnya di mana? Nggak mungkin di Al-Qurannya yang salah ya. Mungkin selama ini kita sudah ikhtiar, tapi mungkin Allah juga belum memberikan kepercayaan, oh kayaknya masih belum pas untuk dikasih jodoh saat ini. Tapi intinya Bapak Ibu harus yakini dulu ya di surat An-Nisa ayat 1 itu bahwa memang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya. Dan memang pasti setiap orang harusnya bisa menikah. Tinggal nanti bagaimana menyikapi, bagaimana kita mengevaluasi ini di mana ini selipnya atau permasalahannya di mana. Baik, kalau begitu kita lihat tentang masalah jodoh itu, meskipun jodoh di tangan Allah, tapi Allah memberikan satu kategori. Di surat 24, surat An-Nur ayat 26. Silakan. Di surat 24 ayat 26. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rejeki yang mulia, surga. Ustadz, maaf masih di mute. Baik, ya. Jadi sekarang yang harus jadi poin apa? Coba Bazara pelan-pelan dibacanya, biar saya nanti ulang sedikit Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan-perempuan yang keji, ayatnya tadi di surat 24 ayat 26. iya, ayat 24, ayat Ah, ah. eh, 26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang Ah, ah. keji, Terus dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji lanjut. pula. Sedangkan perempuan-perempuan Terus yang baik untuk jadi laki-laki yang itu baik, apa maksudnya? ya jodoh itu Ah, ah. cerminan. Maksudnya apa itu? Bazara bisa menyimpulkan nggak? Jodoh itu cerminan. Ah, Jodoh itu cerminan diri kita gitu. cerminan. Berarti sekarang, oke, logika yang paling gampang berarti sekarang ya. Berarti Bapak Ibu tuh kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, berarti kitanya baik dulu, terus baru dapat jodoh yang baik, atau nanti setelah dapat jodoh terus jadi berusaha untuk jadi baik, menurut Bazara. Kita dulu yang jadi baik, Ustaz. Kalau Kita Anda dulu yang bisa jadi nggak baik. mengevaluasi diri kita tuh baik atau tidak? Em, Caranya gimana, Ustaz? Iya. Mengevaluasi diri sendiri. Pertanyaan saya, bisa nggak kita mengevaluasi diri kita baik atau di situ rumusnya perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik kan begitu ya? Iya, betul. Betul nggak? Betul, Ustaz. Halo? Halo, iya. Nah, terus kan itu rumusnya begitu. Sedangkan kenyataannya, sedangkan kenyataannya, jelek sinyalnya. Iya, Sedangkan Ustaz. kenyataannya,
Kan kita nggak bisa mengevaluasi tuh, betul nggak? Berarti Iya, betul. pertanyaan saya, kita butuh nggak orang untuk mengevaluasi diri kita? Butuh, kan kadang kita suka nggak ngerasa kalau salah. Nah, itu maksud saya. Berarti nanti kalau ada orang yang mengevaluasi, kita tuh tersinggung atau atau misalnya menerima. Harusnya menerima, Nah, Ustaz. ini masalahnya. Harusnya. Berarti kenyataannya Bapak Ibu semua kadang-kadang bisa menerima nggak? Kadang enggak sih. Nah, inilah yang menjadi salah satu jodoh kita terhambat. Kenapa? Karena kita nggak mau dievaluasi oleh orang lain. Biarkan saja, misalnya anggaplah orang lain pun mengevaluasinya salah ya. Tapi kan minimal itu menjadi bahan masukan kepada kita kekurangan gitu loh. Bagaimana kita tahu kita tuh benar atau salah kan? Itu. Jadi orang kenapa belum mendapat jodoh-jodohnya itu kadang-kadang kalau dievaluasi itu kadang-kadang dia nggak mau. Dan bahkan, ah kamu tahu dari mana gitu. Padahal sih nggak seperti itu harusnya. Karena ini bukan urusannya kita benar atau salah, urusannya kita mau memperbaiki diri atau tidak. Karena namanya nanti rumah tangga itu kan saling menyesuaikan. Kalau misalnya dari awal kita tidak mau dievaluasi oleh orang lain, terus bagaimana Allah mempercayakan jodoh itu? Karena nanti rumah tangga itu pasti akan saling mengevaluasi. Bisa suami yang salah, bisa istri yang salah. Jadi intinya, ternyata kalau kita ingin mendapatkan jodoh itu yang pertama harus mau dievaluasi. Itulah Hmm, Bapak Ibu semua. Paham Bapak Ibu ini? Untuk semua yang lain? paham. Cuma Silakan, yang, kalau langsung mau bertanya juga nggak apa-apa. oh ya, siap-siap. Silakan Hmm. teman-teman di sini bisa on Kalau mic ya mm-mm. untuk langsung Langsung aja. bertanya ke Ustadz. Boleh kalau mau curhat juga boleh nih, silakan. Atau malu-malu semua. Tapi ngerti dulu ya poinnya ya. Jadi di surat 24 ayat 26 itu kan menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang baik akan bertemu laki-laki yang baik. Perempuan-perempuan yang tidak baik akan bertemu laki-laki yang tidak baik. Pertanyaan kita, kita taunya baik kita tuh dari mana? Berarti taunya pasti dari evaluasi orang lain, kan begitu kan? Nah, setan nggak mau ini. Akhirnya apa? Pas ada orang koreksi kita, kita tersinggung, kita nggak Hmm. nerima, gitu loh. Padahal yang namanya koreksi itu untuk memperbaiki kita supaya nanti pas menikah itu akhirnya kita mudah menyesuaikan. Hmm. Jadi nggak ada misalnya masa percobaan 3 bulan dulu berantem dulu, harusnya kan rugi kalau begitu. Iya, iya. Paham ini? Jadi evaluasi itu sangat penting untuk memperbaiki kualitas pasangan dengan pasangan kita. Gitu loh. Paham ini Bapak Ibu semua? Coba sekarang Hmm. dibuka surat An-Nahl surat 16 ayat 72. Surat 16 ayat 72. 72. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan Oke, menjadikan sebentar. Ini dulu kan orang Indonesia sama orang Indonesia. Sebelum ada pesawat dan lain-lainnya, orang Arab sama orang Arab kan sekitar kita kan pasangan itu ya. ya. Terlepas sekarang ada yang nikahnya sama bule itu urusan lainnya. Cuman dulu itu seperti itu. Terus dan tujuannya apa? Dari jenis dan kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu Heeh. serta memberimu rezeki Baik. dari yang baik. Nah, terus Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? jadi kita menikah itu tetap rezekinya cukup atau enggak, Mbak, menurut ayat ini? Harusnya cukup, Ustadz. Kan Allah sudah janji. Ah, oke, contoh koreksinya bagaimana? Ya bilang aja misalnya contoh koreksinya kamu jangan terlalu cerewet misalnya, karena laki-laki nggak senang cewek yang cerewet, kan gitu aja sebenarnya. Misalnya temannya bilang, tolong dong koreksi saya, tapi udah siap diterima gitu loh. Jangan setelah diterima, perasaan saya nggak cerewet loh, terus ngapain minta koreksi? Kalau gitu minta debat bukan koreksi. Jadi kalau misalnya kita memang mau dikoreksi itu dari awal kita sudah siap. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka memperbaiki diri. Kan nggak apa-apa mau koreksinya dia salah atau benar kan? Iya, Atau Ustadz. misalnya kamu tuh jangan baperan. Kalau misalnya baru
hubungan gagal 2 kali 3 kali udah putus asa, nah itu juga nggak boleh gitu kan. Terus misalnya ikhtiar mau ta'aruf mau apa silakan saja, tapi prinsipnya kalau bapak ibu nanti bapak ibu kan belum pada nikah ya, Belum kalau tuh. misalnya mbak sama mas Kalian ini itu. ya nanti misalnya nanti tiba-tiba misalnya ta'aruf atau apa gagal ya tetap aja ikhtiar dalam rangka apa, dalam rangka membuktikan apa yang Allah janjikan bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi keyakinan kepada Allah itu penting ya Bapak Ibu ya. Pokoknya nggak usah lihat cerminan dulu. Ya itu yang tadi cerminannya sebenarnya kan laki-laki baik akan bertemu perempuan baik. Makanya kalau Bapak Ibu ingin benar-benar mendapatkan jodoh yang baik ya sikap kita. Nah caranya orang baik itu selalu siap untuk dikoreksi oleh orang lain. Kan yang tahu kita pasti orang-orang terdekat kita kan. Iya, Ustadz. Minimal gampangnya gini lah. Kalau ya kalau Bapak Ibu nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dikoreksi sama orang tuanya, biasanya nerima dulu atau nolak dulu. Seringnya nolak dulu, Ustadz. Hmm. Nah, padahal kan tetap orang orang tua lebih lebih tahu dari kita kan, meskipun misalnya Tuh. anggaplah pemikiran orang tua kayak kolot, tapi intinya buat Allah itu bukan masalah siapa yang mengoreksi benar salah, intinya tuh kita mau dikoreksi karena salah satu sikap yang akan menjadi masalah di dalam rumah tangga itu suami atau istri biasanya nggak mau dikoreksi. Lah terus gimana nanti kalau udah nikah? Kalau kita tidak mau mengkoreksi, saling mengkoreksi gitu loh. Makanya jangan heran kalau misalnya, ayo Ustadz, maaf kayaknya jaringannya Ustadz. Atau enggak, kalau misalnya jaringannya yang kurang, kameranya di off kan aja nggak apa-apa Ustadz. sekarang mulai dibuka, kita buktikan aja. Nanti misalnya kalau pokoknya intinya sekarang yang harus di sebentar. Atau kameranya dimatikan aja nggak apa-apa Ustadz, biar tidak terputus-putus. Yaudah, yaudah. Ya, Oke ya, sekarang saya lanjut ya. Jadi intinya cirinya kita akan dipercayakan jodoh oleh Allah tuh kalau kita mulai mau dikoreksi benar. orang lain. Itu aja sebenarnya simpel. Kalau kita tetap dengan ego kita ya buat apa Allah temukan pasangan? Iya Ustadz, Nah, siap. sekarang Bapak Ibu evaluasi aja. Selama ini tuh kalau dikoreksi itu masalah apapun ya. Kira-kira biasanya bagaimana gitu kan. Padahal Allah itu kan sudah menyiapkan. Coba di surat 30 ayat 21. Surat Rum. 30 ayat 21. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu Nah, kasih sayang. Mas. Terus, Sungguh, pada yang demikian itu sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. surat 30 ayat 21 ya. Jadi lihat di sini Allah bilang tetap manusia itu pasti berpasang-pasangan ya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Terus dan kamu akan merasa tentram kepadanya. Berarti kan ini pasti sudah menyesuaikan kan kalau tentram kan? Iya, Misalnya Ustaz. pasangannya yang satu pemarah, yang satu bersabar atau gantian. Atau misalnya kalau saya tuh gampangnya gini aja. Kemarin itu waktu saya kajian itu saya bilang, udahlah gini aja. Kalau nanti misalnya ta'aruf atau misalnya tanda kutip ya, Bapak Ibu masih misalnya ada yang disukai, buat komitmen aja. Kalau yang marah duluan, berarti yang satu harus sabar. Jadi komitmennya nanti misalnya kalau dipertemukan jodohnya oleh Allah, misalnya Bapak Ibu marah nih, si suami marah, berarti si istrinya harus sabar. Atau si istrinya marah duluan, berarti suaminya harus sabar. Nah komitmen itu aja. Karena kalau marah ketemu marah tetap nggak akan ketemu gitu loh. Jadi menurut saya itu simpel kok. Kalau misalnya kita berumah tangga tuh yang penting kita tahu SOP aja. Mana tugas Mm-mm. istri, mana tugas suami. Oke, meskipun misalnya ini ada yang mantan punya jodoh sama yang belum punya jodoh ya. Tugas istri itu apa? Misalnya bagaimana? Tugas istri adalah taat kepada suami, Tugas Ustaz. istri. Oh iya, tugas istri taat kepada Oke. suami. Mm-mm. Dengan kondisi apapun. Dengan kondisi apapun. Oke, taat kepada suami. Dengan kondisi apapun kan? Iya. Iya. Gimana? Kira-kira siap nggak? Bu, Siap. yang para perempuan taat Oh, coba kepada kita suami karena Allah. Ini cek ya. sebelum dapat jodoh nih.
Coba, Mm-mm. coba siap nggak? Coba Dengan ini kondisi apapun loh. kakak-kakak Insya perempuan. Allah Kalau siap. kalau belum siap, kalau belum siap ya enggak, nanti terakhir saya doain. Maksudnya kalau memang sudah satu siap dikoreksi, dua kita harus mengerti. Berarti nanti kalau ketemu jodohnya, oh saya harus taat karena Allah gitu loh. Ngerti nggak? Jadi sikap-sikap ini yang mengundang nanti Allah mempertemukan jodohnya. Oh dia ya, ternyata hamba-hambaku udah mulai mau dikoreksi. Yang Hmm. kedua dia sudah ngerti nih bahwa istri itu harus taat kepada suami. Terus nanti si suaminya harus tanggung jawab tentang masalah harta. Awas ya, saya ada beberapa kejadian, ada suami yang tidak bertanggung jawab untuk masalah nafkah, itu juga masalah itu. Jadi ternyata simpel aja, suami harus menjamin nafkah keluarga, istri taat kepada suaminya, lalu mengurus anak-anaknya. Kan gitu aja sebenarnya. Kalau sudah siap mau dikoreksi, nanti di akhir kita berdoa sama-sama. Berarti semua sudah siap dapat jodohnya. Kan gitu aja kan? Iya, siap Ustadz. Hmm. Ini bukan bukan kajian teori aja ya. Saya inginnya nanti Bapak Ibu tuh di Zoom bulan depan udah ada yang mau nikah gitu loh. Dan memang Amin. sebenarnya bisa. Yang penting tuh loh, kan yang penting tuh mau dikoreksi. Karena ujung-ujungnya dasarnya rumah tangga itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Taat terhadap perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika si suami harus taat bahwa harus menafkahi semua keluarganya, ya udah taat. Si istri pun harus taat kepada suaminya selama dia memang tanda kutip selalu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kan begitu sebenarnya. Iya, iya. Siap, Ya, siap. oke. Ada pertanyaan ini? Nah, saya mau tanya Ustadz yang tadi surat yang laki-laki keji, perempuan keji untuk Oh, laki-laki keji. 24 ayat 26 ya. Ya, tapi di kenyataan gitu ya, itu kan kadang Ah, ada kan ya Ustadz yang baik dapetnya yang keji gitu. Nah, itu seperti apa Ustadz? nah, ya pokoknya sekarang gini, kan tadi sudah dibilang rumus awal itu adalah laki-laki yang baik akan bertemu perempuan yang baik. Itu Hmm. rumusnya. Mm-mm. Jadi ketika misalnya suami kita tidak baik, meskipun kelihatannya kita terzolimi, pasti kita pun ada yang tidak baiknya gitu loh Mbak. Hmm. Jadi kan yang tadi itu siapa yang Mas Arman ya? Bahwa memang cerminan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menyalahkan suami atau istri. Udah, kalau misalnya selesai, selesai saja. Tapi intinya, ketika kita tidak baik dengan pasangan kita, pasti dua-duanya yang terjadi. Karena Hmm. minimal misalnya gini, di dalam satu keluarga kalau ada namanya kesabaran saja, kan sebenarnya Allah bersama. Di dalam satu keluarga, makanya tadi saya bilang, kalau waktu saya kemarin bahas itu masalah keluarga harmonis itu, gampang aja pokoknya. Yang marah duluan, misalnya mau suaminya atau istrinya, berarti misalnya si suaminya marah duluan, berarti istrinya harus yang bersabar. Hmm. Nanti kalau istrinya marah duluan, suaminya harus bersabar. Coba deh dipraktekkan gitu aja sebenarnya beres. Hmm. Karena Oke. kalau marah dua-duanya ya, terus gimana mau saling mendengar kan? Karena tadi saya Hmm. bilang, karena jodoh itu harus saling menyesuaikan. Kenapa harus saling menyesuaikan? Ya backgroundnya kan berbeda. Bazara misalnya nanti ketemu jodohnya. Misalnya jodohnya orang Sulawesi, Bazara orang Surabaya. Kan berbeda backgroundnya. Hmm. Makanya harus menyesuaikan gitu loh. Nah sekarang masalahnya karakter manusia biasanya nggak mau menyesuaikan. Kalau bisa sesuai dengan keinginannya kan. Iya. Makanya Allah ya sudah biarkan dulu sampai orang itu paham, orang itu mengerti gitu loh. Gak Hmm. apa-apa kita buka aja kelas jodoh terus misalnya tiap minggu kita kupas. Sehingga Bapak Ibu tuh nanti pas ketemu jodoh tuh udah siap gitu loh Bapak Ibu. Iya, betul. Saya Betul. panggil Bapak Ibu aja lah, saya biasa Bapak Ibu ya. Iya, nggak Jadi apa-apa intinya Ustadz. tuh Gitu. Hmm. kalau misalnya Bapak Ibu nanti merasa belum dapat jodohnya, pasti dari salah satu sikapnya yang memang harus perlu diperbaiki dan kita harus siap menerima koreksi dari orang terdekat. Bahkan kalau dari orang tua harusnya wajar, nggak apa-apa orang tua yang koreksi kan, nggak masalah juga. Oh, tujuannya untuk kebaikan kita kok gitu. Baik, ada pertanyaan ini Bapak Ibu? Oke, teman-teman boleh bertanya ya Silakan. langsung ke Ustadz. Bisa lewat kolom chat atau enaknya sih Ah, langsung dua arah ya, Tat ya. Jadi teman-teman bisa ya, ya, on mic, silakan langsung bertanya gitu. silakan. Dan sambil menunggu yang bertanya Ustadz ya, di sini itu Ah, banyak om tante gitu ya. Bapak ibu oh, beneran yang memang ikut karena ah, eh,
dalam rangka ikhtiar anaknya ini mendapatkan jodoh gitu. Tapi ngikut orang tuanya. Oke, Mungkin Ustadz punya nasihat-nasihat bagi om tante baik. yang hadir hari ini? Iya, Oke, jadi ya kalau untuk orang tua ya, Mbak Zara nanti tolong di apa dijabarkan juga bisa ya. iya. Sebenarnya tugas manusia itu maksimal itu hanya apa sih Mbak Zara? Tugas manusia ikhtiar Nah, tadi. hanya ikhtiar, titik ya. Jadi Iya. tugas manusia itu hanya ikhtiar. Sekarang benar coba direnungkan, ya. Oke, saya jawab ini aja lah. Terus bagaimana cara memberikan penjelasan kepada pasangan apabila pasangan belum memahami antara hak dan kewajiban. Oh, Japri Ini ya. sudah menikah Japri Ustadz ternyata. dan masalah. Kalau belum, kalau belum nanti enggak ya kalau belum kewajiban. Gini aja, sekarang sudah terjadi. Oke, misalnya kita sudah nikah, saya sudah bilang yang harus dipegang adalah salah satu harus menjadi mendengar. Nggak harus ngomong dua-duanya. Itu simpel sebenarnya. Misalnya tadi saya bilang, ketika istrinya marah, ya berarti suaminya diam. Ketika suaminya marah, ya istrinya diam. Gitu aja sebenarnya. Nah, Hmm. terus yang kedua, kita kan tetap menyampaikan kan? Betul Iya, nggak? betul. Pertanyaan saya, yang namanya ikhtiar kita tuh hanya menyampaikan atau sampai merubah, Mbak? Hanya menyampaikan, Ustadz. Nah, ini harus dipegang dulu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi tugas suami istri itu hanya menyampaikan, bukan merubah. Nah, biasanya orang rame itu karena istri ingin merubah suaminya, suami ingin merubah istrinya. Kan itu yang terjadi kan? Iya, betul. Padahal ikhtiar kita itu hanya sebatas menyampaikan. Urusan dia mau menjalani atau tidak, Bapak Ibu serahkan kembali kepada Allah. Loh, terus dia tidak berubah, ya sampaikan lagi. Tapi dasar hatinya awas, hanya menyampaikan. Nah, ketika sikap hanya menyampaikan itu dipakai, insya Allah, harusnya Allah akan nanti membolak-balikan hatinya. Jadi awas ya, dalam petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu tugas kita itu hanya menyampaikan. Nafsu kita inginnya merubah gitu. Iya, Makanya akhirnya nggak sinkron. Akhirnya ketika disampaikan terus tidak berubah-berubah, akhirnya kan jengkel kan. Ingat ya, tugas kita itu hanya sebatas menyampaikan. Silakan surat 36 ayat 17. Saudara. bentar, Ustadz. 36 ayat 17. Ya, Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. ingat ya. Jadi tugas Bapak Ibu itu hanya menyampaikan. Mau suami mau istri, tujuannya tetap hanya menyampaikan. Itu dikunci dulu. Jadi kalau ada niat kekesalan karena tidak berubah, biasanya tidak akan berubah. Jadi dikunci niat kita ke suami kita, ke pasangan kita tuh hanya menyampaikan. Udah titik, udah. Berarti kalau nanti Bapak Ibu terpancing ya dievaluasi lagi, ya belajar lagi tentang masalah kondisi kerukunan rumah tangga. Nanti kita bahas nggak apa-apa. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, apakah kita bisa mengetahui seorang itu adalah jodoh kita? Kemudian apakah ketika kita menikah dengan seorang itu sudah pasti jodoh kita? Bisa, kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar menyerahkan jodoh itu kepada Allah. Kan kita bisa disuruh istihoroh kan, Mbak? Benar nggak? Iya, betul. Nah, terus cuman masalahnya, ya, manusia itu diberikan pilihan. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang meskipun misalnya Bapak Ibu tuh pengen nyari jodohnya atau pengen sesuai dengan yang diinginkan. Sebentar, sebentar Kalau ya. ya, kalau biasanya sih pengen sesuai yang diinginkan, Tat. Oke, sambil menunggu Ustadz, teman-teman jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat gitu ya. Jika memang belum berkenan untuk on mic, teman-teman bisa menanyakan terkait dengan jodoh ya, karena kita topiknya jodoh atau yang lain, boleh di kolom chat gitu.
Ya, ya, kita mulai lagi ya. Iya, Ustadz, siap. Baik, jadi kita bisa mengetahui jodoh kita, itu yang penting kita mohon kepada Allah, dan memang yang diutamakan itu, kalau kita sudah menyerahkan saja, ya, jodoh Ya. itu bukan sesuai yang diinginkan, tapi yang Allah inginkan ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan Hmm. kadang-kadang, Bapak Ibu jangan kaget, Allah udah siapkan misalnya. Tapi kadang-kadang karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kan perlu ilmu tuh gitu, Bapak Ibu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang ini tuh jodoh saya tuh aja. Banyak kejadian sama saya pun begitu. Ada ibunya curhat kepada saya, Ustadz, ini anak saya ada dua yang mendekati. Anaknya perempuan. Mm-mm. Terus dia bilang, "Eh, apa yang harus saya lakukan?" Ya udah, saya bilang, ibu sekarang berdoa. Itu real ya waktu saya haji itu. Iya, gimana, Jam Ustadz? 12 jam 12 siang saya ajarin cara berdoanya. Mm-mm. Jam 12 siang dia mohon kepada Allah, ya Allah, ini yang mana jodohnya karena ada dua yang mendekati. Terus setelah itu apa yang terjadi? Sorenya si yang tadinya ibunya pikir si A itu jodohnya, ternyata si B-nya yang menghubungi. Oh, berarti jodohnya yang B. Jadi nanti Allah tuh ngasih tahu kok. Tenang aja, Diperjalankan gitu ya, Ustadz ya? diperjalankan. Tapi Bapak Ibu memang harus benar-benar memurnikan hatinya. Jangan berdasarkan setelah tiba-tiba dapat sinyal dari Allah, ah tapi kayaknya, nah itu kan kadang-kadang orang tuh begitu. Jadi sebenarnya manusia itu diberikan pilihan, silakan. Mau misalnya milih sendiri boleh, atau misalnya berserah diri kepada Allah, lalu doa. Misalnya kita sholat istikharah, gitu loh. Insya Allah sebenarnya Bapak Ibu kalau nanti mungkin di kajian berikutnya kita akan doa bagaimana, atau sekarang juga nanti kita bahas bagaimana supaya doa kita dipertemukan dengan jodoh kita. Tapi Iya. dari awal Bapak Ibu harus berserah diri. Ngerti nggak berserah diri? Jadi manut apa yang Allah inginkan, mengikuti apa yang Betul. Allah inginkan. Ya, dan memang harus berserah diri, gitu loh. Oke, di sini ada lagi. Izin mengerti kalau sudah ta'aruf, sudah mengerti latar belakang masing-masing, tapi dari pribadi prianya belum siap untuk melanjutkan kejadian selanjutnya karena belum ada dananya. Coba dibaca lagi tadi, ya, Mbak Zara. Iya, Ustadz. Dibaca lagi ya. Jadi ingat, coba diyakinkan aja pasangannya ya, Bapak Ibu ya. Maaf, surat berapa, Ustadz? Sebentar, itu apa sih? Surat yang 16 ayat 72 yang tadi. 1672. Ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dicatat ayatnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Itu janji Mengapa bukan Mbak Sarah? janji, Ustadz? Jadi sekarang tinggal tolong difahamkan aja sama apa? Sama pasangannya Bu. Insya Allah kalau niatnya karena Allah itu pasti akan ada aja jalannya kok. Ya. Saya biasanya pakai ayat itu tuh 16 ayat 72. Jadi intinya begitu. Oke, ya. Terus mengenai hal jodoh, kadang masih banyak orang yang menggunakan prinsip bahwa jodoh harus menyelesaikan. Silahkan, makanya jodoh itu, Bu, Pak, itu pilihannya yang tadi. Bisa menikah dengan jodohnya, bisa menikah dengan pilihannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin aman, lebih baik milih yang bisa menikah dengan jodohnya saja, bukan dengan Hmm. pilihannya. Caranya yaitu yang pertama berdoa, tapi dalam doa itu berserah diri. Nanti kondisinya kayak si ibu yang jamaah saya itu waktu haji itu dia Iya. udah padahal dia tuh kliknya sama si A. Tapi ketika dia bilang ya Allah pokoknya sekarang terserah kalau memang jodohnya ditunjukkan. Akhirnya sorenya B-nya yang WhatsApp. Hmm. Akhirnya diputuskan ya udah berarti memang B-nya. Jadi makanya saya bilang harus mau mengalahkan egonya gitu loh. Iya, iya, iya. Ngerti ya? Jadi sebenarnya Bapak Ibu simpel kok. Kalau Bapak Ibu ngikuti Allah saja nggak ngikuti hawa nafsunya, tapi kan memang manusia dasarnya punya hawa nafsu ya. Insya Allah Iya, sebenarnya betul. beres gitu loh. Cuman kadang-kadang kan memang ini kan perlu seperti ilmunya ya. Ketika Iya, kita misalnya mulai mencari, lalu nanti menikah dan proses menikah pun kan ini panjang soalnya. Ada iya. kecocokan, ada ketidakcocokan. Tapi insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu prinsipnya berpedomannya kepada Al-Quran, lalu Bapak Ibu sudah tahu aturan bahwa tugas suami apa, tugas istri apa, insya Allah beres sebenarnya. Iya.
Berarti tadi Oke, doanya tadi ya Ustadz ya, kan ini teman-teman lagi pada ikhtiar jodoh. Berarti tadi doanya oke. seperti apa Ustadz? Boleh di... Udah aja doanya simpel ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Ibu bapak 5 waktu selalu minta itu. Berikan saya jodoh yang terbaik menurutmu. Berikan saya jodoh yang terbaik menurutmu. Udah gitu aja. Jadi nanti setelah sholat 5 waktu mohon. Setelah sholat 5 waktu mohon. Simpel kok seperti itu. Tapi dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan mempertemukan jodohnya. Dan nanti tolong ya, kalau misalnya ketemu ada si A, si B, si C, nggak apa-apa. Pokoknya kata kuncinya selalu memohon berikan saya jodoh yang terbaik. Dan nggak Siap. mungkin kalau jodoh itu menzolimi orang ya. Awas hati-hati ya. Maksudnya menzolimi orang lain. Jangan jodoh orang lain yang diambil. Hmm, Paham? paham. Oke. Ada Paham, Ustaz. pertanyaan lagi? Ah, Ada apa itu? Ustadz. Silakan. Ini dari Kak Ratna. Ketika seorang dekat dengan lawan jenis, tetapi orang tuanya tidak menyetujui dan orang tua memilihkan jodoh itu dan seorang itu akhirnya mengolah dan memilih apa demi membagikan apakah salah dalam memilih keputusan tersebut? Baik, saya mau bertanya ya, Bapak Ibu tuh seyakin apa sih Allah tuh membolak-balikan hatinya? Yakin sekali Ustadz. Oke, atau gini lah, kadang-kadang setelah yakin kan kita nggak ngerti caranya ya. Gini, benar nggak Allah tuh nyuruh kita berdoa kepada Allah? Betul? Betul. Baik, pertanyaan kedua, dari yakin Allah mengabulkan atau Allah Ustadz maaf. mengabulkan atau tidak yakin? Oke, kalau ya, Yakin Allah mengabulkan Ustadz. tes. Iya ya, yakin. Baik, Allah. berarti sekarang Bapak Ibu pegang aja, pegang itu. Jadi Bapak Ibu selalu tiap hari misalnya sholat imam minta aja, ya Allah, saya yakin Engkau tuh bisa mengabulkan apa yang diinginkan. Nah, terus kasus ini gimana? Dia ingin menjalani karena mengikuti taat kepada orang tuanya, kan gitu ya? Nah, Iya, sekarang rumusnya gini, apapun nanti keputusan yang terjadi, ya, rumus umum itu sudah atas izin Allah atau enggak, Mbak Zara? betul. Apa yang terjadi sudah atas izin Allah. Nah, Bapak Ibu balik ke rumus awal. Anggaplah misalnya sebenarnya Bapak Ibu merasa dia jodohnya. Tapi karena misalnya dia taat kepada orang tuanya, terima aja dulu. Jadi yang namanya rumus doa itu, Mbak Zara tolong dijawab. Ya. Doa itu memohon atau menolak? Doa itu memohon Memohon. Ustadz. Memohon ya. Iya, Memohon, Ustaz. Berarti nanti Bapak Ibu saat berdoa itu menerima dulu kondisinya. Bukan marah dulu. Kebanyakan orang itu biasanya saat berdoa dalam kondisi tidak menerima dulu kejadian itu gitu loh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin memohon kepada Allah, diterima dulu kondisi itu. Ya udah ya Allah, ini sudah Engkau izinkan, saya ikhlas, saya ridho, saya terima. Itu rumusnya dulu ya, ikhlas dulu. Setelah menerima, baru Bapak Ibu memohon kepada Allah gitu loh. Jadi sekarang kayak ini kejadian nih. Misalnya kita tiba-tiba si laki-lakinya atau si perempuannya dijodohkan sama orang tuanya. Terus si laki-lakinya bilang, saya udah taat kepada orang tua saya. Diterima dulu Bapak Ibunya. iya. Terima dulu bahwa ini adalah sebagai suatu izin Allah. Setelah diterima silahkan mohon. Tapi mohonnya jodohnya bukan kejadian. Misalnya si laki-laki itu yang penting jadi jodoh saya. Bukan. Mohonnya ya Maaf Allah. saya tadi. Ya Allah kalau memang laki-laki yang sekarang dekat sama saya itu bukan jodoh saya, ya udah saya terima dulu gitu loh. Tapi kalau misalnya jodoh saya, ya silakan kau atur semua karena segala sesuatu keputusan tetap ada di tangan Allah. Jadi ikhtiar kita tuh cuma doa dan ikhtiar maksimal apa yang kita bisa lakukan. Urusan hasil apapun dikembalikan lagi kepada Allah gitu loh. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Jadi silahkan nanti berdoa dulu, tapi jangan dalam keadaan menolak ya, diterima dulu ya Bapak Ibu ya. Diterima, setelah ikhlas dengan kondisi itu baru Bapak Ibu berdoa. Kebanyakan orang tuh biasanya menolak dulu gitu masalah. Paham ya? Izin bertanya, Ustadz. Silakan, silakan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Jadi Ah, di pertengahan tahun lalu, qadarullah saya menjalani ta'aruf. Dan
Alhamdulillah ala kulli hal memang hasilnya kami tidak berjodoh gitu Ustaz. Nah, Alhamdulillah yang Allah datangkan memang orang yang soleh insya Allah dan baik. Tapi memang tidak berjodoh saja gitu Ustaz. Dan sebetulnya di antara kami berdua maupun pihak keluarga insya Allah sama-sama sudah ikhlas. Tapi respon ibu saya itu ya masih belum bisa menerima bahwa kami tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu. Jadi Oke. karena ibu saya tuh ya inginnya ya jadi gitu. Baik. Nah, eh, Oke. tapi ternyata setelah jalan beberapa bulan, ibu saya itu baru mengakui bahwa sebetulnya memang beliau juga mendapatkan isyarat bahwa memang kami tidak berjodoh, tapi masih ingin mengusahakan. Jadi ibu saya tuh akhirnya ya nggak minta maaf sih, cuman ngakuin aja kalau dulu tuh pernah nyalahin saya itu mungkin Oke. ya karena beliau belum ikhlas. Dari situ saya belajar, oh ternyata dalam proses itu proses ta'aruf itu ya memang tidak hanya melibatkan saya atau calon pasangan, tapi juga hati orang tua ya Ustadz ya Oke. dalam keikhlasan itu. Baik. Gitu Ustadz. Rumusnya satu, coba Mbak Rohma ya. Rumusnya satu. Kalau Mbak Rohma sudah ikhlas, ikhlas nggak dengan sikap ibunya? Eh, Waktu Loh. tahun lalu sih belum ya Ustadz, tapi Nah alhamdulillah itu, sekarang udah nggak apa-apa. kalau kalau yang namanya ikhlas itu berarti nanti sikap ibu tidak menerima, sikap orang tua nggak menerima, ya kita ikhlas gitu loh. Oh Karena iya ikhlas itu Ustadz. menyeluruh, bukan Hmm. masalah kasus jodohnya saja. Jadi ketika misalnya anggaplah memang si laki-lakinya tidak berjodoh. Tapi ketika misalnya ibu kita belum ikhlas, bapak kita belum ikhlas. Nah kita ikhlas nggak menerima bahwa bapak kita, ibu kita belum ikhlas. Oh bahkan Nah, sampai aspek itu juga ya Ustadz ya, keikhlasan tadi itu lah ya Ustadz. kan ketika misalnya memang Baroma benar-benar bisa menerima orang tuanya ikhlas, terus si laki-lakinya semua diikhlaskan Baroma, kan itu berefek kepada semua sebenarnya. Jadi ikhlas itu sebenarnya tolak ukurnya apapun keadaan di lingkungan kita, ya itu nggak ada masalah gitu loh, karena kitanya sudah ikhlas gitu. Tapi ketika saya ikhlas dengan jodoh saya, tapi kok ibu saya begini ya, berarti dia nggak ikhlas juga sama ibunya gitu loh. Oh Masya Allah, la haula wa la Paham quwata ya? illa billah. Oh iya Ustadz, Nah, mm-mm. jazakallah khair. Baik, jadi intinya yang namanya ikhlas itu berarti situasi keadaan mau orang tua kita masih nggak menerima, mau misalnya pasangan kita belum menerima, atau bahkan misalnya kita tidak berjodoh pun, ya ikhlas itu ya ikhlas ke semuanya. Bukan, oh kalau ke jodoh ikhlas, tapi ke orang tua belum ikhlas, nggak begitu polanya ya. Karena itu yang akan berefek kepada lingkungan kita. Semakin kita cepat ikhlas kepada situasi itu, berarti kan kita ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Maka insya Allah rahmat Allah, pertolongan Allah pasti akan muncul. Gitu. Bagus, jelas ya. Jadi intinya yang namanya ikhlas itu dengan kondisi apapun. Mungkin memang masalahnya di jodohnya. Tapi kita udah ikhlas dengan jodoh kita loh. Tapi sama ibu kita belum ikhlas sifatnya. Nggak apa-apa ibu kita belum menerima, suami bapak kita belum menerima, ya kita harus ikhlas juga dengan sikap mereka gitu. Nah itu yang biasanya mempercepat Allah memberikan pertolongan. Dan ketika memang sudah begitu, silakan bapak ibu berdoa. Karena memang Allah berjanji orang-orang ikhlas itu doanya akan dikabulkan. Gitu. Ya, dan pertanyaan saya bapak ibu, kalau setiap kejadian tidak membuat menjadikan Bapak Ibu menjadi ikhlas. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Jangan-jangan. Setiap kejadian yang menimpa kita, kalau tidak membuat kita ikhlas, kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak ada, Ustadz. Ya ngapain? Iya. Iya ngapain? Karena Allah menguji manusia itu salah satunya adalah akan menguji keikhlasannya. Karena Allah atau bukan karena Allah. Kalau karena Allah, tidak sia-sia. Tapi kalau bukan karena Allah, maka pembelajaran masalah yang dihadapi itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Iya. Jelas ya? Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ini saya akan mulai merandom dulu, tapi nanti mungkin di Zoom yang kedua saya akan masuk ke materi bagaimana kita mulai berikhtiar berdoa, lalu berikhtiar langkah-langkah yang harus dilakukan supaya benar-benar kita tuh sesuai dengan petunjuk Allah gitu kan ya. Baik. Kita terlalu memaksakan bahwa apa yang dia sukai, bahwa dia itu jodohnya dan seolah-olah memaksakan bahwa yang dia suka bahwa itu dan seolah memaksakan dalam jodoh itu di dalam doanya. Ya makanya saya bilang doa itu kepada Allah itu memohon atau memaksa itu dulu dasarnya.
Belajar doa itu memohon atau memaksa. Memohon Ustadz. Kalau Jadi memaksa kalau kan, sudah dibilang mohon yang terbaik itu, hati kita pun harus sama yang terbaik. Nah, yang menghambat jodoh sendiri ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tuh minta sama Allah, tapi mendikte kalau bisa si Fulan kan ini repot ini. berarti Lah nggak kalau boleh gitu Ustadz ya? ngapain minta sama Allah, pilih aja sendiri gitu loh. Iya. Jadi jelas ya, jadi doa itu rumusnya itu hanya memohon. Dan ikhtiar maksimal kita ya cuman memohon. Ya kan? Di dalam doa itu ikhtiar maksimal kita kan memohon kan? Tuh. Jadi sikap kita yang pertama hanya berikhtiar maksimal. Satu, memohon. Lalu langkah yang kedua adalah menerima keputusan Allah. Jadi tugas itu cuma dua, berikhtiar secara maksimal dan menerima keputusan Allah. Kenapa? Karena keputusan Allah tidak bisa berubah Iya. ketika sudah diputuskan. Dan itu adalah wewenang Allah mau memutuskan apa. Coba dievaluasi. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Allah, Allah itu memberikan jodoh yang terbaik. Harusnya setiap keputusan Allah diterima nggak? Kalau ingin Allah yang memutuskan. Diterima, Diterima. Ustaz. Diterima, tapi kenyataannya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, diterima nggak? Kadang ngecewa Ustadz. Butuh waktu Nah, mungkin, Ustaz. nah, padahal mau butuh waktu tidak butuh waktu pun bisa ditolak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Gak bisa, nolak. Ustaz. Butuh waktu sama-sama nggak bisa ditolak kok. Kecuali misalnya butuh waktu terus keputusan Allah berubah, itu ceritanya lain kan? Kan Allah kalau sudah memutuskan tetap tidak bisa berubah dan menerima keputusan Allah. Cuma ini coba Bapak Ibu renungkan aja dalam hidup. Bapak Ibu itu cuma dipaksa cuma dua itu. Mau terima tidak terima pun nanti tetap Allah paksa. Bapak Ibu harus menerima. Padahal Bapak Ibu butuh Allah kan untuk mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan kan. Kalau memang Bapak Ibu ingin butuh Allah ya Bapak Ibu harus taat dulu kepada Allah. Kan di surat yang awal saya jelaskan bahwa ternyata suami istri pasangan-pasangan itu hanya untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam apa? Salah satunya ketika Allah memutuskan, kita harus bisa menerima keputusan itu. Gitu. Jelas Bapak Ibu ini? Jelas Ustadz. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada dari Kak Tias ini Ustadz. Oh, silakan. Silakan. Jika, hmm, maaf jika di luar topik, jika seseorang pernah menikah lalu cerai, kemudian menikah Ah, lagi, maka sebetulnya jodohnya ada dua atau seperti apa Ustadz? baik, yang namanya sejodoh itu dua atau satu? Satu. Jodoh itu satu ya, Mbak. Jadi Mm-mm. kalau saya ambil gambaran jodoh itu satu. Ya, untuk yang perempuan ya. Iya, jadi misalnya Kak Tias ini, misalnya ini ada orang perempuan pernah menikah, terus bercerai, terus Ah, dia nikah lagi Ustadz. Nah, mm-mm. itu jodohnya itu dua-duanya atau seperti apa Ustadz? Itu pertanyaannya. Pokoknya pokoknya prinsipnya gini lah. Kegagalan itu kan sebenarnya untuk memperbaiki diri kita, betul? Ya, betul. Anggaplah kemarin si Fulan udah menikah. Mm-mm. Terus karena belum paham ilmunya, belum mengerti apa yang harus dilakukan gitu kan. Mm-mm. Akhirnya bercerai lah kan gitu kan. Setelah bercerai ini baru kemarin juga ada, baru tadi saya ngisi kajian ada yang minta jodoh juga. Terus akhirnya bercerai karena ada sesuatu yang miss lah ya, yang tidak pas. Nah udah sekarang ke depannya ketika dia dapat lagi, nggak usah tanya jodoh atau tidak. Pokoknya niatnya adalah beribadah karena Allah dalam rangka memperbaiki diri. Gitu aja kan. Nanti kalau misalnya anggaplah bukan jodohnya, nanti cerai lagi dong. Hmm. Pokoknya saat apapun nanti hidangan yang Allah kasih saat itu, Bapak Ibu misalnya dipertemukan dengan perempuan atau dengan laki-lakinya yang menurut Bapak Ibu cocok, silakan jalani. Tapi mulai mengkaji ilmu ya. Karena setiap dalam rumah tangga itu ada ilmunya gitu loh Bapak Ibu. Kayak tadi kan saya bilang, sebenarnya simpel. Kalau Bapak Ibu mau komit dengan pasangannya nanti dari awal, tolong disampaikan gini aja tadi saya bilang. Yang marah duluan berarti yang tidak, yang menerimanya harus mendengarkan dengan kesabaran. Jadi kalau si suami marah duluan berarti istrinya yang menerima. Si Mm-mm. istrinya yang marah duluan berarti suaminya yang menerima. Menerima. Jadi harus saling seperti itu. Karena logikanya orang berjodoh itu kan sebenarnya saling membutuhkan kan. Iya, betul. Kan Bapak Ibu tuh misalnya menikah itu kan berkorban untuk orang yang tanda kutip disukai atau disayangi kan. Jadi Betul. wajar nggak kadang-kadang kita berkorban untuk yang disayangi misalnya. Wajar. Wajar kalau gitu ya kenapa mesti merasa berat atau merasa terzolimi kalau memang ingin berkorban kepada orang yang disayangi. Gitu. Iya, betul. Baik, jelas ini. Udah. Ini Baik ada yang kajian tanya. perdana gitu aja.
Hah? Ini pertanyaan terakhir boleh ya Ustadz ya. Nanti habis itu kita sebelum menutup kita berdoa dulu. Ada Ya, dari silakan. Kak Luliana Ustadz. Ah, Jadi kalau misalnya kenapa? doanya ketika sudah ta'aruf, kalau doanya seperti ini gimana Ustadz? Ya Allah, Ah, jika memang jika dia memang jodoh saya, mohon mudahkan dan lancarkan urusan kami untuk melanjutkan hubungan ini. Apakah ini masih termasuk mendikte Allah? udah, pokoknya gini aja, berikan jodoh yang terbaik menurutmu gitu aja. Oke. Ya, nggak tahu. Jadi kalau memang yang dekat itu jadi jodohnya ya Allah buat yang terbaik. Tapi kata-kata kuncinya cuma satu ya. Semua kejadian itu diterima dulu baru berdoa. Itu aja sebenarnya. Simpel. Menerima dulu, baru berdoa. Baru berdoa. Jangan saat kondisi menolak terus baru berdoa. Makanya kan Nabi Yunus kan ditegur Allah di surat 21:87 itu kan. Baik, itu siapa Pak Mbak Rohma, silakan angkat tangan lagi kalau Pak. Ya Ustadz, maaf izin tanya lagi ya Ustadz. Mm-mm, Ini Ustadz, jadi tadi nyambung sama yang ikhlas tadi. mm-mm, Mungkin ya tadi di titik itu saya benar-benar memasrahkan kepada Allah yang terbaik dari Allah. Saat mm-mm, itu waktu tahajud gitu ya Ustadz. mm-mm, Terus eh Qadarullah itu saya ngerasa sama Allah ditunjukkan kepada seseorang dan itu orang yang sudah tidak pernah saya temui berapa tahun. oke. Jadi, Mm, nah terus tapi saya tadi gitu bertanya sama Allah, loh kok orang ini ya Allah, kok mm, dia gitu? Karena mm, saya ngerasa emang nggak kenal sama sekali dan tidak pernah kepikiran sama sekali. Nah tadi yang Ustadz bilang jangan berdoa, maksudnya berdoa kalau kita udah nerima gitu ya Ustadz ya. mm-mm, Jadi mm-mm, di saat itu saya nggak langsung terima, tapi saya cross cross check dulu gitu latar belakang mm-mm, dan lain-lain gitu. mm-mm, Sampai akhirnya setelah berjalan beberapa bulan sambil terus minta tolong sama Allah dan Allah mudahkan saya untuk menerima. mm-mm. Dan ketika saya coba kasih tahu ciri-ciri dan kesibukannya kepada bapak ibu saya, Masya Allah ternyata respon orang tua saya tuh mudah sekali untuk menerima Ustaz. Jadi di situ gitu. Tapi orangnya sampai sekarang belum datang ya Ustaz. Nah terus Baik. habis itu gini Ustaz, yaudah kan saya kembalikan ke Allah. Deh, terus posisinya orang tersebut sedang di luar negeri, Ustadz. Mm-mm, Dan informasi dari temannya bulan Agustus ini mau pulang ke Indonesia. Nah, mm-mm, beberapa hari yang lalu saat saya di waktu-waktu qailullah itu, Ustadz, di waktu-waktu qailullah itu qadarullah saya ketiduran kurang lebih ada 30 menit di waktu-waktu qailullah. Tiba-tiba ketiduran di waktu itu saya bermimpi, Ustadz. Gitu. mm-mm, Di mimpi itu saya ada di sebuah kamar gitu. Lalu di depan kamar itu ada jendela-jendela kaca yang orang tadi itu lewat di depan jendela kaca tadi Ustaz gitu. oke. Nah, dia itu memakai pakaian merah dan helm merah gitu Ustaz. Jadi kayak Mm-mm, pakai pakaian motor merah gitu loh Ustaz. Nah, jalan. Terus tapi saya itu oke. masih di dalam rumah di dalam kamar yang kaca tadi Ustaz. Pintunya memang ya udah di dalam situ. Terus habis itu waktu dia melewati kamar saya, terus dia nengok ke belakang, kayak nengok ke jendela gitu loh, Ustaz. Nah, habis itu saya bangun, Ustaz. Nah, saya mau tanya, Ustaz, itu mimpinya artinya apa ya, Ustaz? Oke. Mohon maaf, Ustaz. Pokoknya tugas kita tadi apa, Bapak Ibu? Menyerahkan ke Tugas Allah, manusia itu ikhtiar. hanya ikhtiar. Urusan hasilnya urusan siapa? Allah, Urusan Ustaz. Jadi biarkan Allah yang mengatur bagaimana nanti mekanismenya kalau memang itu jodoh Mbak. Kan begitu kan sebenarnya. Jadi kadang-kadang memang kan kita tuh manusia jujur ya. Kadang-kadang kepo, aduh iya jodoh dia, jodoh saya atau bukan kan begitu ya seringnya ya. Iya, Iya, betul. Ustaz. Padahal Allah sudah bilang, udahlah segala keputusan apapun itu adalah urusan Allah. Pokoknya tugas kita adalah berikhtiar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terima, ikhlas, berdoa. Terima, ikhlas, berdoa. Lalu mohon tetap Hmm, jodohnya. Insya Allah nanti Bapak Ibu jadi enjoy gitu loh. iya, berarti ikhtiar Karena saya kalau apa ya, Bapak Ibu, Ustaz, dalam hal ini? Mohon maaf, Ustaz. kenapa? Berarti ikhtiar Lah saya berdoa sampai kan itu mana ya. ya, Ustaz? Oh, berdoa aja udah gitu ya, Ustaz ya? Maksudnya saya nggak usah nyamperin orangnya Lo atau kan ngapa-ngapain berdoa kan terus ya? bukan. Satu, kita berdoa kepada Allah. Betul? Iya, San. Yang kedua, pertanyaan kedua. Ini sering saya sampaikan. Cirinya kita sudah ikhtiar maksimal itu apa cirinya? Tawakal.
Oh, Cirinya bukan ya? kita ikhtiar maksimal itu berarti semakin lama ikhtiar semakin yakin kepada Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Nah Ustaz. kalau ikhtiar kita nggak semakin yakin kepada Allah ya bukan maksimal namanya, Mbak. Nah kadang-kadang orang tuh salah Hmm. memahami ya Bapak Ibu ya. Orang ikhtiar maksimal tuh yang tadinya kerja 8 jam jadi 12 jam. Nah kalau nggak yakin sama Allah ngapain kita ikhtiar? Jadi kalau ditanya ikhtiar maksimal kita itu seperti apa? Ikhtiar maksimal itu yang semakin lama kita ikhtiar, kita semakin yakin kepada apapun yang Allah janjikan. Hmm. Jadi silakan Mbak Roma misalnya berdoa, setelah berdoa misalnya mau nyamperin, tapi yakin nggak kepada janji Allah bahwa akan dipertemukan dengan jodohnya pada waktu yang tepat? Kan itu kuncinya kan. Oh iya, Ustaz. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tanya, loh saya udah maksimal Ustadz ikhtiarnya. Tanya balik, emang udah semakin yakin sama Allah? Kalau Bapak Ibu ikhtiar cuma waktunya saja yang diperpanjang, tapi tidak yakin kepada Allah, itu tidak maksimal. Gitu, Bapak Ibu. Jelas ini? Oh iya, Ustaz. Jadi kalau ada orang Masya bilang, oh Allah. saya udah ikhtiar, udah begini loh. Coba kita kupas. Ternyata kebanyakan orang ikhtiar maksimal tuh jamnya ditambah, doanya ditambah, bukan itu maksudnya. Bapak Ibu Hmm. sunatullahnya tetap ikhtiar, tapi semakin yakin kepada Allah. Masya Allah. Kayak Rahmatullah. misalnya kita sakit, pergi ke dokter. Coba Mbak Sarah dijawab. Pergi ke dokter itu supaya sembuh atau membuktikan janji Allah bahwa Allah pasti menolong. Kalau biasanya biar sembuh, Nah, Ustaz. nah, berarti kan Pak, otomatis bergeser kan keyakinan kita malah kepada dokternya bukan kepada Allahnya. Padahal setiap ikhtiar yang dilakukan itu tujuannya agar semakin yakin kepada Allah. Hmm. Nah kalau Bapak Ibu ikhtiar selama ini nggak yakin sama Allah, ngapain? Ya. Nah, maka sikap kita setelah ikhtiar maksimal semakin yakin kepada Allah, sikap kita adalah siap menerima apapun keputusan Allah. Jadi ada dua hal ya tugas Bapak Ibu ya, ikhtiar maksimal untuk meyakini Allah. Yang kedua, ikhlas dalam menerima atau sabar di dalam menerima keputusan Allah. Itu dua hal itu harus dipegang Bapak Ibu. Jadi berdoa berdoa saja. Mau janjian janjian saja. Cuman yakin nggak bahwa tetap Allah akan mempertemukan jodoh yang tepat. Ketika misalnya itu hanya sebagai selingan untuk Bapak Ibu bertemu jodohnya nanti, ya berarti Bapak Ibu siap menerima keputusan itu. Nah, yang salah itu kan orang malah jadi memaksa. Aduh, kayaknya enak ini cocok. Ya Allah, kalau bisa dia jodoh saya. Wah, jadi keinginan lagi nanti. Begitu poinnya ya, Bapak Ibu. Bagus. Baik, ada lagi pertanyaan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu Sama-sama. fikum. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam kehidupan ini, apalagi urusan jodoh, urusan suami istri atau keluarga, memang harus ada ilmunya. Simple sebenarnya ilmunya tuh. Intinya kan kita berpasangan itu pasti tidak cocok dua-duanya karena berbeda kondisi, berbeda background ya. Cuman satu, saling mengalah aja. Saling mengalah itu berarti ya jangan terus suaminya yang mengalah atau istrinya yang mengalah. Salah satu harus saling mengalah. Misalnya nanti ya, misalnya Bapak Ibu punya jodoh. Oke, seminggu ini kayak ganjil genap gitu loh. Kalau nomor ganjil saya ngalah. Terus kalau nanti genap berarti istri saya ngalah. Harusnya begitu. Jadi orang tuh, loh ini kan giliran saya gampang kok buat SOP aja yang simpel kan. Dua-duanya pasangan yang awalnya juga memang tujuannya saling menyukai kan. Masa nggak bisa sih saling berkorban, sama-sama suka makanya nikah kan? Hmm. Saya tuh heran makanya. Dua-duanya saling suka, sama-sama nikah. Tapi kok mengedepankan egonya lah. Terus sukanya di mana, berkorbannya di mana? Gitu. Hmm. Ya, ya. Ya, jadi misalnya nanti kalau tanggal ganjil istrinya yang ngalah, tanggal genap suaminya yang ngalah, ya gitu aja kan bisa sebenarnya. Ya, dan itu sebenarnya simpel kok, mudah dijalani lah. Jadi Siap, nggak Ustaz. perlu harus teori yang gimana, aduh saya menerima, nggak begitulah. Kan intinya semua orang tuh ingin diperlakukan adil kan, Betul. betul? Hmm. Nah, Betul, Ustaz. daripada kita nggak ngerti adilnya bagaimana, udah buat aja schedule. Oke, misalnya minggu ini saya yang sabar, minggu depan istri saya yang sabar, kan begitu aja. Dan kesabaran itu kan surga soalnya. Iya, iya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke. Paham ya? Paham, Ustaz. Oke, kalau itu, jadi ini mukadimah ya dari pemahaman tentang jodoh. Silakan nanti yang tadi itu 16 ayat 72. Ingat ya, ketika kita berjodoh, kalau Bapak Ibu yakin dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, insya Allah sebenarnya Allah tuh malah akan menjamin rezeki kita. Dan itu biasanya lebih
lebih ketimbang kita dulu masih sendiri atau bujang. Karena memang rumusnya begitu Bapak Ibu, ya. Karena di situ ada konsep rezeki barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu tuh terjadi ketika kita sudah menikah. Saya belum menikah, ya. Ya, pertanyaan saya sih, yakin apa Allah tuh akan memberikan jodoh kepada Bapak Ibu? Karena doa itu akan dikabulkan, salah satunya keyakinan Allah akan mengabulkan. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa tapi aduh kok jodoh saya nggak datang, berarti itu yakin nggak Mbak Zara? Belum. Kita udah Belum. berdoa, ya Allah saya yakin kau memberikan jodoh saya. Terus setelah berdoa, pas ikhtiar, kok jodoh saya nggak nongol-nongol, itu yakin nggak? Enggak. Enggak. Jadi yang Enggak, merusak doa kita tuh kalau gitu siapa? Kita diri sendiri. ke sendiri. Ya kita sendiri yang rusak. Katanya udah minta, tapi sama Allah gimana? Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, Ustaz, saya kedua ya, kayak gitu ya. Baik, boleh. saya serahkan ke Pak Jara. Baik, Mohon terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jika teman-teman nanti eh, ingin mendapatkan update event lanjutannya ini, silakan teman-teman follow IG-nya Ustadz Oke Setiawan di IG @Ustadz Oke Setiawan. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi insya Allah akan ada lanjutan seperti yang Ustadz tadi katakan. Dan sesi yang hari ini memang baru mukodimah, baru pembukaan aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong bab jodoh, bab rumah tangga kan panjang gitu ya. Apalagi kan kita kan calon-calon nanti yang akan menikah. Otomatis kita juga harus paham eh, bagaimana hak kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri gitu. Karena memang ilmu itu sangat dibutuhkan dalam perjalanan kita nanti akan di dalam pernikahan. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Baik, sama-sama. Oke, Ustadz boleh ditutup dengan doa dulu bersama? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dirahmati Allah. Mari sebelum kita bertutup, kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan hajat-hajat kita. Saya akan membaca Al-Fatihah. Nanti sebelum kita baca, Bapak Ibu silakan berdoa kepada Allah dengan keyakinannya bahwa Allah pasti akan mempertemukan jodoh kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Silakan Bapak Ibu mohon. Hajat masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil جزاء وزيرة في الإيد ورحمة للغاية ومغفرة للغاية اللهم خفف علينا في شفاعة المرض ونجد من النار وعافية النساء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Ustadz Oke, teman-teman, Om, Tante, semuanya. Terima kasih banyak untuk hadirnya malam hari ini. Pastikan follow IG-nya Ustadz Oke Setiawan agar nanti tahu jadwal kajian jodoh selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz boleh meninggalkan Zoom. Teman-teman juga boleh meninggalkan Zoom. Insya Allah sampai ketemu di kajian online berikutnya. Saya tutup dulu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, panitia dan Ustadz. Ya, Barakallahu fikum. sama-sama Kak Roma. Iya, pamit Kak.
Ya, sampai ketemu insya Allah di kajian berikutnya. Insya Allah, amin. Ya, teman-teman jangan lupa follow ya Instagramnya Ustadz Oke agar mendapatkan update dari kajian online jodoh selanjutnya. Baik, insya Allah, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.